Terima kasih sekali buat semua yang sudah mau hadir dalam acara ulang tahun Pemuda Jogja. Saya juga salah satunya merayakan buku saya, kumpulan cerpen pertama. Matur nuwun. Ini adalah sebenarnya bermaksud untuk perayaan aja karena sudah berhasil menuliskan sebuah kumpulan cerpen dan saya harap dilarisi. Bukunya ada di sebelah sana, mau nggak dilarisi nanti, dan semoga bisa mengembara di alam imajinasi saya. Selanjutnya saya akan mementaskan sebuah cerpen yang ada dalam kumpulan cerpen ini, judulnya Benalu. Ini juga saya tulis di tahun 2009 dan punya kenangan buat saya, dan selamat menyaksikan.
Jangan menyerah dengan keadaan, Bu. Bagaimanapun, rumah itu hak Ibu. Bagaimana kalau nenek menanyakan tentang ayah? Dan rentetan pertanyaan yang bisa jadi itu bisa memojokkan Ibu. Dengan putus asa, Ibu menghempaskan tubuhnya di atas kursi. Tiba-tiba aku merasa sangat kerdil. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di usianya yang hampir 50 tahun, seharusnya dia merasakan kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Menempati rumah mungil yang cantik, yang dibangunnya dengan penderitaan bersama ayah, menunggu kunjungan anak-anaknya dengan sumringah, dan juga pekikan-pekikan ceria cucunya. Semua berawal dari mereka. Mereka masuk begitu saja dalam keluarga ibuku yang sudah dibangun sejak 25 tahun yang lalu. Sepasang suami istri dengan anaknya. Yanti aku menyebutnya. Tiba-tiba dia menjadi anak dari ibuku. Awalnya dari rasa kasihan ibu sebagai wanita yang melihat penderitaan sesama kaum yang nasibnya sama. Sama-sama jauh dari orang tua, sama-sama merantau, sama-sama memilih bersama lelaki yang dicintai. Tapi mereka datang dalam keadaan keluargaku yang tengah meledak dengan dahsyat, hanya karena kecemburuan Yanti pada Toro suaminya. Yanti dan keluarganya menjadi bagian dari ledakan keluarga kami. Tentu saja aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memiliki anak yang begitu cantik, begitu menawan. Bagaimana aku menolak ketika dia mengakui ibuku sebagai orang tuanya dan masuk dalam keluarga kami. Rasa kasihan juga yang membuat menerima mereka. Tapi saat itu situasi keluarga aku begitu panas. Kehadiran Yanti menjadi benang di keluarga kami.
musuh. Bagaimana kita harus menata hati untuk menghadapinya? Yang ada kita akan mati sia-sia, diserang oleh musuh kita. Suasana keluarga kami yang panas karena Yanti menjadi semakin panas karena sebuah berita. Lana. Anak laki-laki tumpuan satu-satunya. Hamil anak orang. Tentu saja, ayah dan ibuku sebagai orang tuanya merasa malu. Ayahku sama sekali tidak mengakuinya. Dia tidak ingin menerima Lana sebagai anak lagi. Tidak, cukup, tidak. Kamu adalah
sama tersenyum ketika mendengar kabar Yanti bercerai. Tapi senyuman berubah menjadi kegetiran dan kepahitan. Karena mendengar Yanti akan menikah. Yanti akan menikah dengan Hai. Mungkin ini sudah klise, tapi aku akan mengatakan bahwa keesokan harinya sebuah kabar berita menuliskan seorang anak laki-laki memborak calon ibunya sendiri. Luar biasa sekali. Jadi makin penasaran nih Kak, bukunya Pulung ini. Itu masih hasil karyanya luar biasa ya Kak Eko. Gak punya kata-kata lah Kak buat gambarin. Iya, luar biasa, sangat menyentuh kalbu. Aita sampai dari tadi itu diem. Terpesona deh semuanya. Iya, semuanya. Merinding. Aku juga Mas, waduh. Rasanya gimana? Sampai nggak bisa berkata-kata lagi saya Mas. Luar biasa. Wow. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai karya dari Mbak Nurudeni Puspitosari bisa ke depan, lalu ada bukunya. Mbak Nurnya dulu dibantu dulu cerita dikit tentang bukunya. Oh ya, nanti dulu. Mungkin kita tunggu sebentar, Mbak Nurnya lagi. Mbak Nunu boleh? Ya, boleh maju ke depan Mbak. Ya. Halo Mbak. Maju nih MC-nya pengen ngejak foto ini. Iya Mas, iya. Mbak Nunu boleh dong ceritain sedikit aja apa isi buku ini gitu Mbak, apa yang bisa menginspirasi Mbak Nunu gitu. Kalau dari Pulung, sebenarnya buku ini saya tulis sejak tahun 2008 gitu, karena saya mengikuti pelatihan di Yayasan Markayam. Waktu itu pelatihan menulis selama 3 bulan. Terus saya menuliskan tentang Pulung itu sendiri sebenarnya. Bagaimana saya menceritakan diri saya gitu, karena itu berbasis Kalimantan ya. Saya lahir di Kalimantan, besar di sana, dan kebetulan ada satu peristiwa yang masih terkenang di saya gitu. Lalu itu saya tuliskan dan kebetulan menjadi pemenang di Yayasan Markayam itu. Iya. Saya harus punya bukunya. Iya, harus punya itu, bilang sih monggo. Mumpung ada orangnya, penulisnya minta tanda tangan. Oh iya, foto bareng sama bukunya sama orangnya. Wajib, ayo. Tapi wajib beli loh ini. Siap. Iya. Foto dulu dong, Kak. Oh, satu lagi. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Suara Pemuda Jogja. Terima kasih untuk Aita
Star Coffee Lounge yang sudah memberikan ruang pada saya untuk acara ini. Suwun sangat. Terima kasih banyak Mbak. Wow, keren banget ya. Lumayan bisa fokus sama penulisnya. Yang lainnya kan cuma dapat door prize ya. Iya. Kita bisa foto bareng. Yang lain pasti penasaran juga ya Kak, isinya itu apa sih sebenarnya tentang ini. Nah mungkin nanti saya dengar bocoran nih Kak, kalau habis ini ada yang ingin membacakan salah satu cerpen yang termuat dalam naskah ini. Iya Kak, bener banget. Habis ini ada Mbak Nani yang akan membacakan salah satu cerpen yang cukup besar. Iya, cerpennya yang judulnya apa ya Kak? Nanti ya? Judulnya Hanya Dari Sebuah Nama. Hanya dari sebuah nama. Wah, ini aku juga penasaran nih. Nah, kita panggil aja Mbak Nani. Oh, langsung panggil aja, kayak udah siap. Monggo Mbak Nani untuk membacakannya. Kita sambut Mbak Nani, silakan Mbak. Oh, ya monggo. Harga dari sebuah nama. Kalau ada hal yang begitu menyebalkan, maka yang paling menyebalkan adalah ketika kita harus meredam kemarahan dikarenakan sebuah keinginan yang tertunda oleh ulah orang-orang yang tak bermoral. Juga ketika ada seorang teman yang begitu peduli akan setitik kesalahan yang kita buat, menghancurkan sebuah nama yang kita bangun dengan alasan sebuah persahabatan. Omong kosong jika mereka begitu peduli pada kita. Kepedulian seperti apa? Kepedulian untuk menghancurkan kita hanya karena setitik kabar yang dibumbui entah apa dan menyebarkannya pada semua orang dengan alasan kasih sayang dan kepedulian. Padahal aku sangat yakin bila kita merengek bantuan karena kita benar-benar butuh, hanya kalimat tak ada dan tak punya juga yang akan disampaikan dengan muka keprihatinan yang mungkin saja dibuat-buat. Pedulikah mereka? Tentu saja tidak. Namun, ketika mereka, maksudku seorang sahabat, merasa terancam ketenarannya, maka kebusukan kitalah yang akan terungkap dengan lagi-lagi alasan persahabatan. Brengsek. Sudah 2 malam ini, Mia, wanita yang sering kulihat menjual bakmi di ujung gang, tak memperlihatkan senyum di sela kesibukannya membumbui bakmi dengan berbagai macam rempah. Ku dengar-dengar kabar bahwa dia sedang sibuk membantu familinya menyiapkan pesta pernikahan keluarga mereka. Walhasil, aku tentu merasa sangat kecewa. Hanya Mbak Mimialah yang bisa membuat lidahku kelojotan merasakan setiap inci bakmi yang dibumbuinya. Meskipun terkadang aku harus menunggu lama disebabkan banyaknya orang yang juga tak bisa melupakan Mbak Mimia. Dengan penuh kecewa, ku kayu sepeda butut yang setia menemaniku selama bertahun-tahun. Meski badan panas dikarenakan keringat yang berdesakan ingin keluar tak pedulikan. Ku kayu saja, meski aku sendiri tak tahu mau kemana arah sepeda ini menghantarkanku. Tetap saja ku kayu pedal yang semakin menipis tergesek oleh kaki yang setiap waktu mengayuhnya. Siapa tahu aku bisa menemukan bakmi yang rasanya sama dengan bakmi ini. Sebenarnya perutku sendiri tidak begitu lapar, hanya karena sepucuk surat yang baru saja ku terima siang tadilah yang membuatku merasa perlu menghirup udara di dinginnya malam ini. Sementara kaki ini mengayuh, pikiranku terus menelusuri lorong ingatan yang menyempit di otakku. Kutemui wanita itu di saat usiaku genap 20
kampus, tempat di mana aku sedang memperjuangkan kehormatan. Aku sebut kehormatan karena pendidikanlah satu-satunya hal yang bisa membuatku menjadi orang terhormat, meski status sosial kami dan aku dan kedua orang tuaku di mata orang-orang sangatlah rendah. Pernah ibu wanti-wanti untuk tak melupakan pendidikan meski berbagai macam godaan membuat. Ya, karena hanya pendidikanlah yang akan membuat kamu menjadi orang yang bermartabat meski hidup dengan status yang tak bermartabat. Ah, ibu, andai engkau masih hidup, pasti kau akan bersedih melihatku. Oh iya, kita kembali ke wanita tadi. Tentu saja wanita ini harus kuceritakan karena ia orang yang menentukan keadaanku yang sekarang. Papasan kami yang pertama berlanjut karena entah dan sengaja aku tidak. Tiba-tiba kakinya menjulur ke depan. Aku yang saat itu tengah mencurahkan perhatian padanya tersungkur tanpa hingga detik. Seketika biru-biru mata yang ada di sana menyorot pada ketidakkeberuntunganku. Dan yang lebih menyakitkan adalah sebuah tawa yang diikuti puluhan tawa memekak di telingaku. Mataku melotot ketika dengan cepat kupaling mukaku ke wanita yang kini berdiri sambil mematikan rokoknya turut tertawa. Tadinya aku berharap dia mendatangiku untuk mengucapkan kata maaf atau setidaknya dia menolongku. Sorry, aku tidak sengaja. Makanya kalau jalan lihat sekitar, jangan hanya melamun. Ujarnya berlalu sambil menyibakkan rambutnya yang bergerak. Seperti wangi lavender mampir di hidupku. Aku diam. Tiba-tiba dunia serasa membesar dan orang-orang menjadi raksasa dengan kaki-kaki yang siap menginjakku. Putih-putih buku yang berserakan dan kumasukkan ke dalam tas. Aku sedikit menyesal mengapa sehabis kuliah tadi tak segera aku masukkan dalam tas. Rasa haus yang mendesak penyebab semua ini. Atau karena wanita tadi? Ini aman. Pertemuan kedua berlanjut ketika aku sedang menggoyang lidahku dengan bakso Pak Slamet yang nangkring di depan kampus. Ia sedang berdiri memeluk buku tebal masih dengan sebatang rokok di tangannya. Kegiatanku menggoyang lidah sejenak berhenti. Mataku memaku pada perempuan itu. Ia cantik, begitu-begitu. Sayang, ia tak memiliki sopan santun yang sepadan dengan kecantikannya. Kulirik judul buku yang didekapnya. Tafsir mimpi. Begitu sederet huruf yang menempel di buku ku baca. Buset, boleh juga bacaannya. Bukankah itu milik Sigmund Freud yang sampai sekarang masih banyak orang salah menghafalkan namanya. Tinon, teman sefakultasku, memainkan tangannya di depan mataku. Ia pikir aku melamun, namun dari senyumannya aku tahu ia sedang menebak sesuatu. Wah, ada yang lagi jatuh cinta nih. Balas ejekannya dengan senyuman. Jangan mimpi deh. Kamu tahu sebuah pepatah kan? Si tunggu sedang merindukan bulan. Tinon berujar sembari membenahi pakaiannya yang basah terkena percikan buah bakso. Aku menelan bulan. Siapa yang tidak tertarik dengan wanita cantik dan tampaknya cerdas itu? Kalau sampai aku mengajukan jelas sekali bahwa aku bukan lelaki normal. Melewati pertemuan demi pertemuan yang tak pernah disengaja hingga kalimat "Hai"
Tanya apa? Kamu dapat ilmu apa dari dia? Kamu dapat koneksi apa dari dia? Kan banyak yang bisa dipertanyakan. Kalau aku tanya, kamu nginep sama dia? Kamu nginep sama dia di mana semalam? Ini dia, mukanya berubah dengan cepat. Kulihat pipinya bergetar dengan cepat di baliknya tubuhnya. Lari meninggalkan aku tanpa memberi sedetik pun kesempatanku untuk memanggil. Aku tahu kali-kali aku akan bertemu dengannya. Memang itu yang aku inginkan. Aku tidak mau dia akan mendapatkan masalah yang lebih besar jika lebih lama bergaul denganku. Harap dia tahu. Bahwa kedekatan kami telah meledakkan bom waktu yang ada di kampus. Para wanita yang merasa terpojok dengan kecantikan dan kecerdasannya merasa mendapatkan angin dengan tepat kedekatan kami. Benar, siangnya aku dipanggil oleh dosenku yang memberikan sebuah surat pengeluaran buku dari kampus. Penyebabnya adalah sebuah kabar yang menyatakan bahwa aku telah membuat malu pihak kampus dengan menciptakan skandal yang besar. Dan bahwa aku dan Kimi telah membuat sebuah perusahaan denganku sebagai manajernya, sedangkan Kimi adalah barang dagangan. Aku meradang dengan nada yang keras dan kalimat tanpa titik dan koma menjelaskan semua dari A tentang Kimi. Aku tak peduli mereka mau mendengar atau tidak, setidaknya peduli mereka dengan keterangan yang disampaikan panjang lebar. Sebuah keputusan telah ditetapkan. Tak ada satupun yang bisa mengubahnya. Tangisan Kinon tidak kuhiraukan. Meski banyak orang yang melihat kami tetap tidak peduli. Sejak dikeluarkannya diriku dari kampus hingga detik ini, aku telah membuat keputusan bahwa aku membenci Kinon dan takkan berbicara dengannya lagi. Meski dengan alasan sebuah persahabatan yang tulus, bahwa dia tak mau namaku tercoreng, tetap saja dia menciptakan sejarah yang lebih buruk dari yang ia katakan. Namaku telah membusuk dengan kabar yang dihembuskan dari mulut Kinon sendiri, yang katanya untuk menyelamatkanku. Bukankah ia cukup diam dan tidak berkomentar apapun jika ada yang menanyakan? Jika memang ia tak ada maksud lain yang lebih mengerikan dari yang kubayangkan? Persahabatan sayang keras kasihan. Omong kosong itu begitu menyakitkan bagiku. Lebih baik tak memiliki siapapun di dunia selain seorang ibu yang memberikan kasih sayang yang sesungguhnya hingga akhir hayat. Hari yang berbeda ini kulalui. Berbeda karena kini setiap langkah kakiku berjalan dan orang-orang yang kutemui memandangku dengan wajah aneh dan penuh dengan tanda tanya. Berbeda karena aku tak lagi menduduki bangku kehormatanku di kampus. Tak lagi bisa mendengarkan penjelasan dosen yang sebenarnya aku sendiri sudah sangat-sangat jelas. Berbeda karena aku tak tahu lagi bagaimana mempertanggungjawabkan janjiku di depan ibu untuk meraih kehormatan dari sebuah gelar yang beliau inginkan. Memalukan, sangat memalukan. Aku bukan hanya gagal dalam meraih kehormatan, namun aku juga terlempar jauh masuk dalam sebuah kubangan. Kaki-kakiku begitu dalam tertancap dalam lembut. Sudah hampir 2 jam aku mengayuh sepeda, dan bakmi yang kuharapkan juga kutemukan. Malah ini aku benar-benar sudah. Setibanya di sebuah alun-alun, kuhentikan sepeda tuaku di bawah pohon beringin yang indah, memandang keluasan dengan lagu kota yang setengah terang, memperhatikan orang-orang yang bercakap dan mengalunkan lagu picisan demi mengharap 100-200 rupiah. Meletakkan pantatku di sebuah bangku yang terbuat dari kayu, melintang namun tak begitu panjang, merogoh saku dan tanganku menemukan sepucuk surat yang sempat kupikir hendak kubuang tetapi kubatalkan. Walhasil, tas kucel dan acak-acak kananku di saku yang berkancing di baju. Buatan bersetubuh dengan waktu membuatku tersungkur dalam lembut. Mungkin kalimat itu sangat tepat untukku. Persetubuhanku dengan waktu ini begitu menyesatkan. Tom, kau tahu pergaulanku, kau tahu maksudku, kau
surat ini aku hanya ingin meminta satu saja dari jangan pernah melupakan. Terima kasih. 2005 ini dengan segala rasa kesal. Tolong melipat kertas itu dengan hati-hati. Dalam hati ia bertanya, sebesar inikah harga sebuah nama? Menghancurkan segalanya? Ia menyimpan. Namun senyum menghiasi bibirnya. Tentu saja ini bukan segalanya. Sebuah kesalahan takkan menghancurkan segalanya. Ia masih mampu berdiri. Mungkin akan lebih kokoh dari sebelumnya. Ia meraih sepeda, mengayuhnya perlahan. Kali ini pikirannya hanya tertuju pada kasur untuk di kosan. Malam ini ia akan tertidur. Harga sebuah nama karya Nunung Deni Puspitasari. Selamat ya Mbak Nunung, bukunya yang ke berapa ini Mbak? 1. Bukannya kemana ada ya? Ini buku pertamanya Mbak Nunung. Selamat buat Mbak Nunung. Saya sangat senang, sangat bangga atas karyamu. Dan saya sangat bangga bisa membacakan salah satu cerpen yang ada di karyamu. Selamat sekali lagi buat Nunung Deni Puspitasari. Selamat juga buat Mbak Nani, tadi baca puisinya, baca cerpennya keren banget. Iya, oke. Habis ini saya juga mau nulis cerpen Kak. Nulis tentang apa? Ya hubungan antara bla 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 bla. Saya lupa judulnya Kak, soalnya lama gak ketemu dosen. Oh gitu, lah mungkin judul skripsi Mas. Oh judul skripsi ya. Betul. Halaman persembahannya udah selesai duluan loh Kak. Oh gitu. Ini cara apa? Oh iya Kak, ini tadi katanya akan ada penyerahan buku berjudul Pulung oleh Mbak Nunung. Ya Mbak Nunung. Kepada Mas Handi selaku perwakilan dari Aita. untuk mengambil koleksi Aita yang di ujung sana ya. Iya, jadi seluruh pengunjung Aita bisa membacanya sewaktu-waktu gitu. Oke, mari kita persilakan kepada Mbak Nunung Deni Puspitasari dan juga Mas Handi untuk maju ke depan penyerahan bukunya. Mas yang di sini. Demam panggung, nggak apa-apa Mas. Iya, nggak apa-apa. Padahal yang punya kafe tapi masih demam panggung sama panggungnya sendiri. Salaman gini biar kelihatan ya. Dilihatnya dong Mbak. Saya minggir ya. Gak ada foto lagi enggak? Enggak. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Nunung dan Aita Cafe. Iya, bagi teman-teman yang ingin memiliki bukunya bisa membelinya, mumpung ada di sini juga penulisnya. Penulisnya juga bisa langsung minta tanda tangan. Iya, bisa foto bareng. Iya, selfie bareng, harganya terjangkau Pak. Sebulan gaji nggak ada. Iya. Oke, tadi udah pembacaan cerpen udah, lalu penampilan dari Mbak Nunung udah juga. Lalu Durpres sekarang lagi apa? gimana Kak? Durpres lagi. Durpresnya masih banyak gak sih Kak? Coba ya tak hitung ya Mas. Wah, 1, 2, 7, 8, 20, 30, 200. Oh masih 200 Kak. masih 200. Oke. Durpresnya masih 200. Yuk kita ini aja Kak. Kita durpres lagi dengan pertanyaan yang lebih menantang. Enggak lebih sulit tapi lebih menantang. Enggak, dari tadi kan kita kasih pertanyaan siapa ya Iya. mau kesini. Ya. Gimana sekarang kalau kita beda? Gimana tuh? Misalnya siapa hari ini yang pakai kaos kaki kebalik? Oh ya, sama-sama. Nanti baru langsung dapat dompet gitu. Boleh Kak. Ya monggo silakan Mas Eko bikin. Aku udah mikir mana nih Kak? Yura apa foto? Pisan-pisan. Bisa. Ayo Kak, langsung Kak udah keburu malam. Udah keburu malam. Oke. Siapa di sini yang besok pagi harus masuk sekolah? Berani maju ke depan? Maju satu orang ya. Satu. Cuma satu orang. Ya, satu aja. Maju ayo. Woi. Ya, dua. Oke. Kita kenalan dulu aja ya. Satu lagi gimana Kak? Tiga. Boleh
masuk sekolah? Nggak ada. Aku jadi. Hah? Kak Desi masih ada sekolah? Iya, harus Iya, ada. banget. Ya wes mas. Ya wes, kenalan dulu. Namanya siapa Mas? Surya Wiyata, Besok sekolah di mana? SMK Negeri 1 Rendah. SMA Negeri 1 Rendah. Ini orang bisa nyanyi guru nih. Enggak. Alhamdulillah. Yang satu? Sekolah di SD Dumbu 2. Wah, masih SD Kak. Besok aku libur. Wah, besok libur. Tadi pertanyaannya, siapa yang besok pagi masuk sekolah ya? Oh, disuruh sama Om. Oh, Itu omnya yang mana? Omnya yang mana? Omnya yang mana? Om Bagas. Mana Om Bagas? Om Bagas. Oh itu Om Bagas. Ya udah nggak apa-apa kak, suruh milih aja. Oke, langsung pilih Kak. Langsung pilih. Langsung pilih. Ayo pilih salah satu Pilih aja. salah satu mana? Boleh kaos, boleh buku. Atau sayang ibu? Ini ada buku, boleh. Kaosnya. Kaos boleh. Ya oke. Ya itu. Oh, ya, itu aja. Oke. Oke. Jangan turun dulu. Ayo, Foto dulu foto dong. dulu, foto dulu, buat Foto LPG. dulu. Buat LPG ya. Ayo, orang. Mana kameranya? Ayo. 2, 3, lagi. Jempolnya. 2. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya udah kak, sekarang apalagi dompet lagi masih banyak loh ini. Masih ada banyak. Ada banyak pokoknya. Masih ada banyak pokoknya. Sekarang pertanyaan aja atau apa? Pertanyaan. Kak Desi punya pertanyaan? Apa ya? Yang buat saya gitu loh Wah, maksudnya. Oh, enggak ada? Nggak ada. Enggak kepo-kepo Udah gitu? jelas semua kok. Aduh. Enggak penasaran sama saya Kak? Nggak ada. Tadi kita malah belum berkenalan loh Kak sama teman-teman. Oh belum kenalan? Iya. Oh ya udah kalau gitu pertanyaannya itu aja kak. Siapa yang tahu nama MC-nya? Nah, siapa yang tahu nama MC-nya langsung maju kecuali Langsung orang maju ke SPJ. depan. Kecuali SPJ dan Raita ya. Ada yang tahu nama MC-nya nggak? Nggak ada ya, ini nggak terkenal banget sih. Siapa sih lu? Sedih aku nggak. Ayo ada door prize untuk siapa yang bisa Iya. nyebutin nama MC-nya. Nama MC-nya. Ya wes, kita ngerti pada hari ini kenalan loh mas. Sembarangan ya bi. Padahal namaku juga cuma simpel, depannya E, Aku ya, oh. belakangnya O, tengahnya K. Padahal namaku juga cukup pasaran. Biasanya yang ngarani lahirnya di Desember, padahal lahirku April. Dia jalan perasaanku. Berarti Desi ya Kak. Anda durasi nyebut, yo siapa yang namanya MC tahu langsung maju ke depan. Oh Ya, maju, langsung ayo. Ya satu aja, apa satu aja. Ya satu lagi Kak, satu namamu atau namaku gitu. Dua-duanya kan kita berpasangan mas, nggak boleh satu. Berpasangan, aku jadi gimana gitu. Wes fokus. Oh, Babar. Namanya siapa? Mbak Desi sama Mas Eko. Aduh, namanya Desi dan Eko. Oke, silakan dipilih. Terima kasih. Gin. Ngalar tuh. foto dulu bro. Foto dulu. Kita foto-foto terus Kak. Serah popo. Biar eksis. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke Kak Eko, untuk sesi ini sudah banyak banget dompet yang keluar. Sekarang kita kembali ke acara selanjutnya. Kak, ngomong di depan itu ada apa sih Kak? Kayak ramai banget. Di depan yang mana ya? Yang mana? Ada parkiran loh mas di depan Ya, sana. depannya lagi Kak. Depannya lagi. Iya, Ada apa sih emang nggak tahu mas? ada jalan. Ya Allah, weh, tapi aku ya wes mas lanjut wae. Oke ya Kak, acara selanjutnya kita ini acara yang paling ditunggu-tunggu sama kemarin yang teman-teman ikut fotografi. Fotografi. Nah, jika teman-teman ingin lihat beberapa karyanya yang sudah kita Oh cetak itu ya Kak, di sana itu ya. ada Miss Batok yang sedang makan donat, sedang di bar dan juga Kok ada yang mirip Kak Desi? wah,
Oh, adiknya. Oh, enggak. Ya, kita langsung aja ke apa mas? Awarding. Awarding, tapi khusus untuk yang fotografi ya. Fotografi, oke. Oke, awarding fotografi Untuk awarding fotografi langsung saja kita serahkan kepada Mas Bambang. Silakan Mas Bambang. Enggak, bentar. Aku tadi dipesen nih, nyebutnya jangan Mas Bambang. Nah, terus Mas Bambang Frontman. oke, Mas Bambang from. Monggo Mas. Monggo Mas. Terima kasih buat waktu buat yang saya diberikan kepada saya. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman. Oke, terima kasih. Sekarang Suara Pemuda ulang tahun yang ke-5. Kemarin dari teman-teman fotografi sudah melaksanakan acara pemotretan bersama Isbantul. Alhamdulillah pemotretannya lancar. Kemudian tadi pagi saya mendisplay buat tadi pagi saya mendisplay hasil-hasil pemotretan dari teman-teman fotografi. Tadi saya juga minta dari teman-teman semua yang datang